adik-adik Rocky. Jumpa lagi di Ibadah Rocky minggu ini. Kakak percaya adik-adik di rumah semua dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai Ibadah Rocky minggu ini, kakak mau ajak adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat berkumpul untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Siapkan hati kami mau memuji Engkau lebih lagi. Berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Nah adik-adik, kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yuk adik-adik, lebih semangat lagi. Kita mau pujian ini bareng-bareng. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya.
kesayanganmu, kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai memuji dan menyembah Engkau. Sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Rocky, senang sekali Kak Ting Ting bisa ketemu lagi sama adik-adik Rocky di ibadah YouTube Rocky bulan November di minggunya yang keempat. Hari ini tema kita adalah Lord, I trust in you. Artinya, Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Hari ini Kak Ting Ting akan mereview atau mengulang tema yang sudah kita pelajari selama bulan November dari Kisah, Yosua dan Kaleb. Tentunya adik-adik pasti masih ingat dong ya cerita Yosua dan Kaleb dan 10 pengintai yang mengintai tanah perjanjian Kanaan. Dari minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga kita sudah banyak belajar. Hari ini Kak Ting Ting mau mereview supaya adik-adik semakin ingat
firman Tuhan bisa menjadi rema bagi kehidupan adik-adik semua, menjadi tuntunan supaya adik-adik semakin ingat ketika ada firman ini, adik-adik bisa menjadi star generation dimanapun adik-adik berada. Siap ya? Yuk kita baca dulu super ayat dan super kebenaran kita hari ini. Super ayat kita dari Amsal 3 ayatnya yang kelima, yang berbunyi dengan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita baca sama-sama ya. Amsal 3 ayat 5. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bagus ya ayatnya. Firman Tuhan seperti ayat kita hari ini mengingatkan kita untuk percaya sama Tuhan totally 100% dan tidak bersandar atau percaya kepada diri kita sendiri. Keren ya? Dan super kebenaran kita adalah aku percaya kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku percaya kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Nah adik-adik, waktu kita belajar di bulan November minggu 1, 2, 3 kita belajar tentang Yosua Kaleb. Mereka sangat mempercayai Tuhan 100% seperti ayat kita tadi baca ya. Mempercayai Tuhan dengan segenap hati, artinya betul-betul percaya sama Tuhan. Tidak sedikit pun mereka ragu dan tidak percaya kepada Tuhan. Berbeda dengan 10 pengintai. Waktu mereka melihat tanah perjanjian Kanaan diminta untuk mengintai. 10 pengintai takut. Mereka nggak mau masuk ke tanah perjanjian. Mereka berkata, nanti orang-orang di sana yang gede-gede itu bisa makan kita. Tapi berbeda seperti apa yang dikatakan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa tanah perjanjian yang diberikan buat mereka adalah pemberian Tuhan. Meskipun tampaknya banyak orang-orang yang besar-besar di sana, mereka mulai percaya bahwa itulah yang disediakan Tuhan bagi orang Israel. Adik-adik, minggu 1 kita belajar untuk hidup dalam iman, percaya 100% yang Kak Titing tadi bilang ya. 10 pengintai hidup dengan apa yang mereka lihat dengan mata mereka. Mereka melihat musuh, mereka melihat hal-hal yang sulit, tetapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb, mereka hidup dan melihat dengan iman bahwa tanah perjanjian adalah milik orang Israel. Mereka percaya bahwa Tuhan akan memberikan mereka kekuatan dan memberikan keajaiban dan mukjizat meskipun ada tantangan, ada orang-orang yang besar di sana. Mereka percaya Allah yang mereka sembah dapat melakukan mukjizat dan dapat menolong mereka mengalahkan orang-orang yang raksasa-raksasa tadi itu ya. Nah, adik-adik di minggu 1 ini kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Bila mana ada rasa takut, ada tantangan, adik-adik merasa takut, gak yakin, rasanya ingin menyerah, adik-adik harus ingat, adik-adik punya Tuhan, percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan dan tuntunan Tuhan, supaya adik-adik memiliki iman kepada Tuhan Yesus, sehingga adik-adik bisa menerima hal yang luar biasa seperti bangsa Israel. Kalau mereka tidak punya iman yang luar biasa, mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian dan menerima hal yang luar biasa. Sama dengan kita, kalau kita mau menerima sesuatu yang luar biasa, ada tantangan, mari hadapi itu dengan iman adik-adik, percaya kepada Tuhan, maka yang luar biasa itu akan kita terima. Nah itu minggu pertama. Kalau minggu kedua gimana tuh? Masih inget gak? Minggu kedua kita belajar tentang pertempuran adalah milik Tuhan. Wow, pertempuran apaan ini? Fighting gimana gitu ya? Bukan, pertempuran yang dimaksudkan di sini seperti yang sudah dijelaskan di minggu kedua adalah banyak hal yang sulit yang mungkin terjadi dalam hidup kita seperti Yosua dan Kaleb. Mereka mungkin harus mengalahkan ketakutan mereka. Mereka harus mengalahkan musuh-musuh yang ada menguasai di daerah itu. Tapi ingatlah selalu adik-adik kita belajar bahwa banyak hal yang sulit dalam hidup ini bukan kita harus menyerah, tapi kita harus bertempur atau melakukan itu bersama Tuhan. Ingatlah bahwa pertempuran adalah milik Tuhan. Artinya kita mau menyandarkan dan berserah sama Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri seperti super ayat tadi ya, tapi dengan kekuatan Tuhan.
Dalam hidup ini, adik-adik harus percaya bahwa banyak yang kita lakukan perlu usaha kita juga, bukan Tuhan aja. Kita betul harus mengandalkan Tuhan, tapi ada bagian kita juga yang kita harus lakukan, yaitu berusaha. Contohnya, untuk dapat nilai bagus. Susah ya dapat nilai bagus di sekolah mungkin. Kayaknya aku pengen dapat nilai 190, kayaknya susah Kak Ting Ting. Tapi ingatlah, berusaha. Ada hal yang harus kita lakukan kepada Tuhan, berserah, berdoa. Tapi adik-adik juga harus belajar. Belajar dengan sepenuh hati, dengan giat, dengan tekun. Supaya cita-cita impian adik-adik dapat nilai bagus bisa tercapai. Untuk hidup sehat, siapa yang mau sehat? Angkat tangan. Kak Ting Ting mau hidup sehat. Untuk hidup sehat, kita juga berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan aku kesehatan. Tapi ada hal-hal yang harus kita usahakan juga. Gak bisa kita berdoa doang. Tapi kita harus melakukan sesuatu. Untuk sehat, kita harus makan sehat. Apalagi adik-adik, untuk sehat, ya kita harus berolahraga, harus menjaga hidup kita, pakai masker, cuci tangan supaya senantiasa kita bisa sehat. Sehingga nggak cuman berdoa Tuhan berikan aku kesehatan, tapi ada usaha yang kita lakukan juga. Contoh terakhir, ada nih adik-adik di Rocky yang suka ikut lomba. Siapa yang pernah atau suka ikut lomba? Lomba menyanyi, lomba menggambar, bahkan lomba-lomba olahraga, perlombaan olahraga. Nah, untuk memenangkan lomba, gimana caranya? Berdoa sama Tuhan, itu yang pertama, betul. Berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Kedua, ya harus berlatih, terus tekun berlatih untuk lombanya. Sehingga Tuhan bekerja, usaha kita ada, itu akan menjadi suatu kesuksesan. Nah, semua dalam hidup ini seperti pertempuran yang bangsa Israel lalui bersama Tuhan. Melalui banyak musuh dan tantangan masuk ke tanah perjanjian, Tuhan tapi tetap berjanji menyertai mereka. Pertempuran milik Tuhan artinya Tuhan beserta kita melalui semua. Taruhlah semua cita-cita, hal-hal sulit yang adik-adik hadapi saat ini kepada Tuhan. Ia beserta dengan kita, memampukan kita. Kemenangan ada bersama kita dan kalau kita mau berserah kepada Tuhan. Di Yohanes 15 ayat 5-6 dikatakan, bersama Tuhan kita mampu melakukan banyak hal. Di luar Tuhan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Ingat selalu ya adik-adik untuk selalu mengandalkan Tuhan, melakukan semuanya bersama Tuhan. Itu minggu kedua. Minggu ketiga yang terakhir. Minggu ketiga apa nih Kak Ting Ting? Minggu ketiga kita belajar bahwa Tuhan setia menepati janjinya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang setia. Allah yang setia yang tidak pernah mengingkari apapun yang Dia janjikan kepada yang mengasihi Dia. Semua dalam firman Tuhan, janji kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab, janjinya kepada kita, Ia genapi. Dia tidak akan membuat janji yang Dia tidak dapat tepati, dan Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Semua yang Tuhan janjikan adalah ya dan amin. Keren ya adik-adik? Nah, kita mau belajar bahwa kalau Tuhan adalah Allah yang setia dan menepati janjinya, kita mau belajar dari teladannya Tuhan, setia menepati janji. Ayo, siapa yang sering janji tapi lupa untuk menepati? Nah, mulai sekarang ingat ya, kita mau belajar dari Tuhan. Tuhan adalah Allah yang setia, menepati janjinya. Jadi mulai sekarang yang udah janji nih, Ma besok aku yang cuci piringnya ya. Ma, aku nanti bantuin ya. Adik, nanti aku temenin kamu pergi kemana ya. Nanti aku gantikan apa ya. Nah, tepatilah janji-janjimu. Apa yang kamu pernah janjikan kepada adikmu, kakakmu, mama, papa, atau temanmu, tepatilah. Ingat saat membuat janji, kita juga harus berusaha untuk menepatinya. Jangan cuma berjanji. Oke? Nah, itulah firman Tuhan review 1, 2, dan 3 di bulan November ini. Kesimpulannya apa sih Kak Ting Ting? Kesimpulannya hidup dalam iman seperti di minggu 1 untuk percaya akan apa yang Tuhan janjikan buat kita. Jangan pernah tawar hati atau gak yakin
bener nggak ya ini janji Tuhan buat aku? Tapi percayalah bahwa dalam hidup ini kita pasti akan berjuang dan berusaha bersama Tuhan. Meskipun ada tantangan dalam hidup ini, percaya kepada janji Tuhan, terus percaya kepada Dia dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Tentunya sembari kita berusaha juga sehingga kita bisa menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ingat, Dia adalah Allah yang setia. Dia nggak akan melupakan janjinya buat adik-adik. Janjinya Tuhan buat aku apa nih Kak Ting Ting? Nah, banyak janji Tuhan buat kehidupan kita. Hari ini Kak Ting Ting mau kasih 2 ayat, 2 janji Tuhan yang kayaknya cocok buat adik-adik semua. Janji Tuhan buat adik-adik semua adalah masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang cerah. Siapa yang mau jadi orang sukses? Siapa yang mau jadi cita-citanya tercapai? Itu adalah masa depan yang sukses. Jangan pernah pesimis, jangan pernah takut, jangan pernah untuk menyerah, untuk bermimpi yang indah. Karena Tuhan sendiri menjanjikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Di dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan buat adik-adik sungguh ada, dan harapan yang adik-adik punya nggak akan hilang. Terlebih di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa aja yang baik buat adik-adik. Bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera untuk memberikan kepada adik-adik hari depan, masa depan yang penuh harapan. Ingat, adik-adik dijanjikan Tuhan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan hari-hari yang penuh sukacita. Adik-adik bermimpi menjadi orang, bisa jadi dokter, bisa jadi pilot, bisa jadi astronot, presiden, penyanyi. Itu adalah harapannya adik-adik. Percaya bahwa Tuhan sudah berjanji, itu semua akan diberikan buat kita. Pertama, percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, dan senantiasa berusaha. Sehingga masa depan yang Tuhan janjikan ini boleh adik-adik terima. Siap? Nah, adik-adik, Kak Ting Ting percaya bahwa apa yang hari ini Kak Ting Ting sampaikan, review, konklusi dari apa yang kita sudah pelajari selama bulan November tentang Yosua dan Kaleb, bisa adik-adik terus ingat dalam kehidupan adik-adik. Percaya kepada Tuhan, baca firman, baca apa aja ya janji Tuhan buat aku. Dicatat, diingat-ingat, oh seperti tadi, janji Tuhan adalah memberikan kepada aku masa depan yang penuh harapan. Diingat dan percaya dan berusaha. Jika adik-adik mau jadi orang yang hebat, harus berusaha, harus rajin belajar. Berdoa kepada Tuhan, percaya bahwa Dia akan menepati janjinya buat setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kembali Tuhan, kami diingatkan untuk percaya kepada janjinya Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Engkau menjanjikan kepada kami masa depan yang penuh dengan harapan. Kami mau terima janji itu buat kehidupan kami. Berkati adik-adik yang sekolah hari-hari ini, biarlah mereka boleh belajar dengan tekun, mengejar cita-cita mereka, percaya bahwa masa depan mereka adalah masa depan penuh harapan, masa depan yang sukses, yang seperti Tuhan janjikan dalam firman Tuhan. Biarlah mereka senantiasa percaya kepada Tuhan, berusaha, bertekun dalam sekolahnya, sehingga pada waktunya mereka boleh menerima janji Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, memberkati semua adik-adik Rocky, senantiasa menjadi generasi bintang, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. It's creative time lagi yuk bareng Kak Ting Ting. Hari ini kita mau membuat cherry blossom wind socks kayak gini. Ini adalah hiasan yang akan kita persiapkan untuk hari Natal adik-adik. Jadi nanti kalau sudah jadi nih adik-adik bisa bawa ke gereja untuk dikumpulkan. Nanti kita sama-sama mau taruh ini jadi hiasan pas Natal nanti ya.
Ini adalah cherry blossom. Cherry blossom adalah bunga sakura. Nah, adik-adik nanti kita akan lihat ya caranya bagaimana kita membuat ini. Gampang. Adik-adik boleh siapkan dulu ya, catat bahan-bahannya. Ada kertas, karton seperti ini ya. Adik-adik bisa cari warnanya. Kalau Kak Ting Ting di sini pakai warna biru. Adik-adik pakai warna apa aja boleh ya. Ada kertas karton seperti ini satu. Terus yang kayak gininya kecil satu untuk nanti jadi pegangannya. Nah, yang pink-pink ini adalah kertas krep. Kertas yang seperti ini. Adik-adik juga boleh sesuaikan warnanya yang adik-adik punya di rumah ya. Kertas ini adik-adik gunting kecil-kecil seperti ini untuk jadi yang di bawahnya ini ya. Sekitar 10 yang panjangnya seperti ini ya. 10, lalu siapkan juga kertas krep warna pink tadi untuk dipotong kecil-kecil kayak gini untuk dijadikan hiasan bunga sakuranya, diremes-remes seperti ini gitu ya. Untuk seperti ini gampang ya. Oke, nanti kita akan membuat juga gambar batang pohon bunga sakura. Nah, gambarnya itu adik-adik bisa pergunakan krayon kalau yang tidak ada cat. Kalau yang punya cat bisa pakai cat, dan kuasnya juga siapkan ya. Dan juga nanti siapkan juga lem, gunting, dan hektar ya, atau stapler. Oke, kita buat yuk. Nah, caranya gimana nih Kak Ting Ting? Kak Ting Ting tunjukkan ya di sini. Nah, karton manilanya ini adik-adik pertama kita akan buat gambar si bunga sakuranya dulu. Kak Ting Ting buat dulu ya. Nah, setelah jadi batang pohon bunga sakuranya kita tempelin yuk. Sekarang si kertas-kertas yang panjang-panjang ini di belakangnya ya, di belakangnya. Ini gambar depan, kita tempelin di sininya 10 kira-kira. Kita akan menggunakan lem. Iya, lemnya. Yuk kita tempelkan 10 kertas krep. Kita kerjakan dulu ya. Nah, setelah ditempel, Kak Ting Ting 9 ya adik-adik. Nah, setelah itu kita roll gulung seperti ini ya. Hati-hati catnya masih basah. Oke, di roll, digulung kira-kira adik-adik mau besarnya seperti apa. Kak Ting Ting sebesar ini. Setelah itu gunakan stapler, direkatkan atas dan bawah. Nah, buat adik-adik yang masih emerald, yang masih kecil-kecil, minta tolong kakak atau mama di rumah ya. Kak Ting Ting hektar bawahnya. Oke, kita hampir jadi. Setelah itu kita pakai yang ini adik-adik. Bunga-bunga sakuranya Kak Ting Ting udah siapkan di sini. Kita tempel yuk. Kita lihat bagaimana cara menempelnya. Caranya gunakan lem, ditotol-totol di sini. Lalu adik-adik bisa tempel. Tuh, ya. Lagi-lagi kita cari lagi ya. Kak Ting Ting tempelin dulu ya. Nah, kira-kira seperti ini adik-adik. Terakhir kita mau pasangkan tangkainya ya. Untuk pegangannya. Ya, kita pakai stapler lagi. Direkatkan di sini sisi kanan dan sisi kiri. Oke, 1 2 3. Nah, kurang lebih jadi adik-adik. Copot, kita rekatkan kembali. Kita rekatkan dengan stapler kembali. Oke, nah sudah jadi. Ini dia cherry blossom wind socks buatan Kak Ting Ting. Adik-adik di rumah pasti juga bisa. Ada video lengkapnya di Google Drive Rocky. Adik-adik bisa nonton kembali untuk membuat itu di rumah. Kalau yang di rumah sudah buat, jangan lupa bawa ke gereja untuk dipasang di gereja nanti saat hari Natal ya. Itu saja kreatif kita hari ini, kreatif time kita hari ini. Kak Ting Ting percaya adik-adik semua bisa membuatnya di rumah dengan baik. Oke, sampai kita bertemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Nah, adik-adik tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Adik-adik dapat minta bantuan papi mami untuk memberikan persembahan melalui transfer atau scan QR code yang akan ditampilkan di pengumuman.
Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, tiba saatnya untuk kita menyimak pengumuman berikut ini. Adik-adik, ibadah Rocky minggu ini telah selesai. Sampai ketemu di ibadah Rocky online minggu depan. Happy Sunday and God bless you.